Boleh di podcast ini kita sebutkan nama? Atas izin Bu Debi, keluarga, dan Bang Gufron? Saya kira perlu jelas supaya tidak ada fitnah. Baik. Sampai papa saya di rumah sakit. Di rumah sakit, di depan kamarnya itu ada polisi. Di teman kamar papanya Bu Debi, Pak Haji Fuad, ada polisi. Iya, nungguin di situ. Dan papa saya nggak boleh dirawat di rumah sakit apapun, yang pokoknya harus yang ditunjuk oleh pihak polisi. Karena Pak Haji Fuad tidak mau menjual tanahnya, dibuatlah cara-cara intimidatif, ya, tekanan, ya, teror yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan melibatkan pengacara PIK 2. Papa saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba sertifikatnya itu ada di salah satu pejabat desa. Kalau bentengnya jebol, yang lainnya udah gampang dikuasai, dirampas tanah-tanah milik masyarakat sekitar. Ditahan di polisi juga sedang sakit. Ditahan di kepolisian lagi sakit. Bahkan dipaksa untuk tanda tangan surat penyerahan tanah di tahanan. Di dalam rumah sakit juga sama dilakukan supaya agar Pak Haji ini jual tanahnya, melibatkan oknum polisi yang sudah viral namanya AKP Yan Hendra. Jadi yang kriminalisasi itu kan sebetulnya yang mereka yang melawan, Bang. Yang melawan tanahnya dijual dengan harga murah. Dan ini kan karena peninggalan Jokowi yang sudah rusak penegakan hukum kita ini. Ya harus saya katakan begitu apa adanya. Karena di zaman Jokowi ini semua hal bisa terjadi. Dan kami LBH PPP Muhammadiyah siap menjadi garda terdepan dalam membela orang-orang yang tertindas tanpa dibayar sepeser. Itu ya. Jadi jangan sampai ada anggapan LBH Muhammadiyah menerima bayaran dari kasus-kasus ini. Tidak. Kami semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Di podcast kali ini lagi kita pengaduan, lagi-lagi rakyat kecil ditipu, lagi-lagi rakyat kecil dikebiri haknya, perampasan haknya, di mana para penguasa dan pengusaha itu tidak memperhatikan hak dan juga para penegak hukum tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Kali ini kita membahas sebuah kasus yang disinyalir konon melibatkan salah satu di daerah PIK 2. Telah hadir dari keluarga korban, yaitu Ibu Debi. Selamat datang Ibu, keluarga korban dari pemilik tanah di PIK 2 yang lagi memperjuangkan haknya karena perampasan tanah Bapak Haji Fuad. Telah hadir juga Pak Gufroni dari LBH Pengurus Pusat Muhammadiyah. Halo Bang Gufron. Baik, alhamdulillah. Izin aku panggil Abang ya. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ini saya pribadi saat mendengar kabar ini dari Bang Gufron dan juga Bu Debi cukup miris ya. Inilah media kita ini, podcast ini berguna untuk menyuarakan keadilan. No viral, no justice. Sebenarnya di beberapa edisi sebelumnya terkait perampasan hak atas tanah kepemilikan, kita juga pernah mengundang Bang Charlie Chandra yang juga sekarang juga diwakili sama Bang Gufron, lagi memperjuangkan haknya. Terjadi lagi ya Bang, sama salah satu rakyat Indonesia. Di sini Pak Haji Fuad, betul ya Bang? Betul, Haji Fuad Effendi. Haji Fuad Effendi. Biar jelas kepada pemirsa juga, tolong ceritakan Bang Gufron, ini kuasa hukum dari Pak Haji Fuad Effendi. Seperti apa kronologis awal cerita ini, kasus ini terjadi Bang Gufron? Ya, terima kasih Bang Jerry. Sebetulnya kalau dikatakan prihatin, kami juga prihatin. Kalau dikatakan miris, kami juga miris sekali. Baik. Karena beliau ini kan sudah sepuh Bang, usianya 70 tahun. Baik. Tapi mendapatkan perlakuan yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian mana Bang kalau boleh tahu? Kepolisian Tangerang. Polres
Kota Tangerang di Tiga Raksa. Baik, lanjut Bang. Jadi ini awal kasusnya ini sebelum peristiwanya sudah tahun-tahun yang lalu ya. Sejak tahun 2021, 2022, puncaknya di 2024 yang lalu. Oke. Di mana Pak Haji Fuad Jarkasi, Effendi Jarkasi akhirnya harus menjadi korban kriminalisasi karena ingin mempertahankan haknya, tidak ingin tanahnya dijual atau dilepas oleh pengembang Pantai Dakapuk 2. Lagi-lagi terjadi di PIK 2 ya Bang Gufron Ya, ya? PIK 2 juga, di Oke. daerah Kronjo tepatnya. Kronjo. Oke. Di Kabupaten Tangerang. Oke, seluas berapa Bang? Tanah dari Nah, Pak ini Fuad juga ini? masih simpang siur ya. Tapi menurut surat perjanjian yang saya baca itu kurang lebih luasnya 200 hektar. Wow, 200 hektar. 200 hektar, tapi itu surat yang dibuat secara sepihak Oleh? oleh pengembang bekerja sama dengan oknum kepolisian. Oke, lanjut lagi Bang, kronologisnya seperti apa? Jadi karena Pak Haji Fuad tidak mau menjual tanahnya, dibuatlah cara-cara intimidatif, ya, tekanan, ya, teror yang dilakukan oleh oknum kepolisian dengan melibatkan pengacara PIK 2. Sehingga akhirnya Pak Haji Fuad dijadikan tersangka dengan kasus pemalsuan surat. Wow. Ini menarik ya, bahwa ini polanya hampir sama Bang dengan kasus-kasus yang kita tangani. Selalu ada pihak lain yang mengaku-ngaku bahwa tanahnya adalah milik pelapor. Mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku. Dalam kasus Pak Haji Fuad ini seperti apa emang kok bisa ada yang mengaku? Padahal SHM-nya nomor berapa Bang? Sorry, saya potong dulu. Nomor SHM atas terbit tanah ini nomor berapa? Beberapa titik soalnya. Oke. Ya, beberapa sertifikat. Oke. Nah, jadi memang ini yang mirisnya adalah memang ya pelapornya adalah bagian dari keluarga sendiri yang diperalat, kalau kami sih melihat diperalat oleh oknum polisi agar adiknya Haji Fuad membuat laporan polisi bahwa tanah itu adalah tanah punya adiknya, bukan tanah milik anak angkatnya, karena ada perbedaan sedikit di nama Bang. Boleh di podcast ini kita sebutkan nama? Atas izin Bu Debi, keluarga dan Bang Gufron? Saya kira perlu jelas supaya tidak ada fitnah. Baik. Ya, karena ini kami melihat sekali lagi bahwa ini adalah cara-cara kotor yang dilakukan oleh oknum, oleh pengembang PIK 2 agar bisa mendapatkan tanah dengan cara-cara kriminalisasi. Oke. Dan parahnya adalah dalam kasus Haji Fuad Effendi, dia menggunakan adiknya sebagai orang yang mentersangkakan kakaknya sendiri. Oh, oke. Izin saya ke Bu Debi menambah keterangan awal dari Pak Gufroni, kalau boleh sebutkan nama sebidang tanah yang pemilik aslinya sahnya adalah ayah dari Bu Debi, betul ya? Iya. Pak Haji Fuad Effendi. Terus ada dugaan, mungkin ya kita bilang dugaan ini penyalahgunaan nama, diganti namanya. Seperti apa cerita Bu Debi? Iya, jadi pada saat itu, Kuat dikit ya Bu. halo, Kuat dikit ya. ya, iya. Jadi sebenarnya saya awal dulu ya, Iya. mulainya pada tahun 2022. Ya, pada tahun 2022 itu, papa saya mulai ditekan, mulai di ini oleh pejabat-pejabat desa ya, untuk menjual tanah papa saya. Cuma papa saya menolak. Nah, dan pada saat itu papa saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba sertifikatnya itu ada di salah satu pejabat desa di situ. Berpindah tangan? Berpindah. Nah, jadi pada saat itu mungkin mereka ada kerjasama ya dengan adik kandung papa saya itu. Bu sebutkan namanya? Yang bernama Haji Suftiah. Suftiah. Ya, adik kandung Haji Fuad papa saya. Oke. Nah, lanjut Bu. Ya, mungkin mereka ada kerjasama. Jadi adik kandung papa saya itu mengaku-ngaku bahwa itu milik dia, tanah tersebut. Nah, padahal SHM-nya itu masih atas nama Supiah.
Supia itu adalah anak angkat dari Haji Fuad Effendi, yaitu papa saya. Oke. Itu. Dan selanjutnya adik kandung papa saya itu Haji Suftia, dia mengganti nama SHM-nya itu menjadi nama dia dan mengaku-ngaku kalau itu adalah milik dia. Padahal ini dua orang yang berbeda. Suftia dan Supia itu dua orang yang berbeda. Oke. Gitu. Saya clearkan lagi, Suptia itu adalah adik dari pemilik tanah yang sah, Ya. Pak Haji Fuad. Ya. Supia adalah anak angkat dari Pak Haji Fuad. Ya. Oke. Ini kan kalau dari cerita awal saudara ini kan masalah internal keluarga sebenarnya. Iya, betul. Belum melibatkan pihak luar istilahnya kayak gitu. Kelanjutannya seperti apa, Bu? Iya, setelah itu ya akhirnya ya Haji Suftia ini saya sebut nama aja ya. Ya. Haji Suftia ini dia mungkin dia sudah bekerja sama juga dengan pihak pengembang ya. Sudah bekerja sama dan merubah nama SHM itu menjadi nama dia. Suftia, oke. Suftia itu. Oke. Nah, dan akhirnya Haji Suftia ini melaporkan papa saya ke Polres Tangerang atas dugaan pemalsuan tanah, pemalsuan apa? Surat. Keabsahannya seperti apa, Bang Gufron? Kok bisa saling mengadu begini gitu? Kan posisi Pak Haji Fuad kan pemilik tanah. Oke. Ya, jadi atas nama anak angkatnya Supia. Supia. Oke. Ya, cuman memang ini kan dijadikan alat untuk supaya gimana caranya Haji Fuad ditunduk supaya mau melepaskan tanah yang hektaran-hektaran itu. Jadi atas nama Supia itu seolah-olah itu sebenarnya tanah milik adiknya. Jadi kalau kami sih melihat bahwa adiknya diperalat Oleh ya mungkin oknum polisi termasuk pengembang PIK 2. Mungkin juga ada iming-iming, mungkin ya. Kita kan belum tahu nih faktanya. Oke. Seluas berapa sih yang lagi diperkarakan ini? Kan tadi kan Bang Gufron bilang 200 hektar. Iya. Tapi itu kan masih simpang siur ya. Iya. Tapi yang lagi kita bicarakan di kasus ini SHM nomor 47 betul ya? Berapa luasnya? Kita masih ingat. Kurang lebih 54 meter persegi. Nanti kita ke konfirmasi lebih lanjut ya keluasan. Nah, terus kenapa Haji Fuad itu tidak mau menjual tanah itu? Kalau boleh tahu. Jadi ada dua ya kemungkinan. Yang pertama adalah nggak jelas ini PSN seperti apa. Kan selalu di alasannya adalah ini kena proyek strategis nasional. Baik. Baik dilakukan oleh aparat pemerintahan, termasuk dari pengembang PIK 2, termasuk juga dari oknum-oknum polisi itu. Baik. Jadi Pak Haji ini lahannya Pak Haji kena proyek PSN. Tapi Pak Haji ingin menanyakan lebih detail ini bagaimana status kedudukan PSN, di mana batas-batasnya. Baik. Ditanyalah ke Polda, ke Mabes Polri, ke pejabat-pejabat kan banyak. Pak Haji kan banyak kenalannya. Baik. Ternyata tidak ada jawaban yang pasti gitu. Bahwa ini benar ada hubungannya dengan area PSN. Iya. Oke. Gitu. Terus yang kedua adalah kenapa Pak Haji Fuad bertahan kekeh tidak mau jual tanahnya, karena kalau sudah terjual maka warga-warga yang lain juga akan kejual tanah-tanahnya. Oh. Karena kan warga yang lain mungkin luasnya tidak seluas miliknya Pak Haji Fuad. Oke. Jadi kalau saya sebut sih Pak Haji itu semacam bentengnya. Kalau bentengnya jebol, yang lainnya udah gampang dikuasai, dirampas tanah-tanah milik masyarakat sekitar. Jadi berusaha agar jangan sampai dijual, karena kalau dijual maka sawah-sawah tambak milik warga juga langsung bisa dirampas, karena ada ketakutan Pak Haji Fuad aja bisa dipenjara. Bagaimana kita? Itu fakta yang terjadi, Bang. Oke. Ini alasan kenapa Pak Haji Fuad mempertahankan dan tidak mau menjual tanahnya ya, Bang Gufron. Kita masuk ke proses, saya ulang lagi ya biar clear depan. Jelas dulu upaya kriminalisasi tadi. Iya. Boleh diceritakan gimana Bang Gufron dari PP Muhammadiyah melihat upaya kriminalisasi ini berjalan, Bang? Ya, karena kan kami kan berdasarkan keterangan dari Pak Haji Fuad termasuk keluarganya, ya memang
kami ini kan belum lama ya diberikan kuasa. Oke. Dan itu kan di minggu kedua bulan Ramadan lah. Minggu ini. Nah, kami memang mempelajari berkas-berkas surat-surat dari kepolisian, itu sangat jelas polanya hampir sama dengan kasus-kasus kriminalisasi yang lain, Bang. Oke. Selalu melibatkan figuran sebagai pelapor gitu ya, atau orang lain yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanahnya. Dan yang lebih parah, kasusnya Haji Fuad ini menggunakan adiknya untuk melaporkan kakaknya. Suftia tadi. Iya. Oke, lanjut Bang. Karena memang ini sudah dikondisikan, maka proses cepat. Seperti apa cepatnya Bang? Cepat artinya tidak perlu waktu berbulan-bulan, tidak perlu bertahun-tahun. Pak Haji Fuad bisa jadi langsung jadi tersangka. Bahkan sudah dijadikan DPO juga. Daftar pencarian orang. Padahal Pak Haji Fuad waktu itu memang sedang ikhtiar untuk berobat ke pengobatan alternatif dari beberapa tempat, menginap beberapa malam terus. Tapi dijadikan dalih bahwa Pak Haji Fuad ini dianggap tidak kooperatif. Lagi sakit? Sakit. Emang lagi sakit, Bang. Ditahan di polisi juga sedang sakit. Ditahan di kepolisian lagi sakit. Bahkan dipaksa untuk tanda tangan surat penyerahan tanah di tahanan. Ada buktinya? Ada pengakuan Pak Haji Fuad begitu. Nanti kalau perlu videonya kita kasih. Boleh dengan izin Bu Devi dan Bang Gufron kita tampilkan demi terungkap kebenaran kasus ini. Nah lanjut Bang, upaya pemerintah tadi bagaimana bisa ditekan akhirnya dalam keadaan terpaksa mungkin ya, Pak Haji Fuad menyerahkan tanahnya, boleh saya bilang begitu ya? Itu seperti apa proses intimidasinya Bang? Dia sudah ditahan ya di Polres, tapi Pak Haji Fuad bergeming tidak mau tanda tangan walaupun sudah disodorkan di tahanan. Kemudian sakit, nggak bisa juga, kemudian di dalam tahanan sehingga dirawat di rumah sakit. Tapi rumah sakit yang ditunjuk oleh pihak Polres dan itu diawasi 24 jam. Diawasi 24 jam? Diawasi 24 jam di rumah sakit yang ditunjuk oleh Polres. 3 rumah sakit ya? 3 rumah sakit. 3 rumah sakit. Di dalam rumah sakit juga sama dilakukan supaya agar Pak Haji ini jual tanahnya, melibatkan oknum polisi yang sudah viral namanya AKP Yan Hendra. AKP Yan Hendra. AKP Yan Hendra. Penyidik yang menangani perkara Haji Fuad. Jadi dengan dalih bahwa Pak Haji kalau tanda tangan ini maka kasusnya SP3. Atas laporannya Ibu Suftia, nanti kita SP3 kan kasusnya. Yang penting Pak Haji tanda tangan di surat jual tanahnya yang 200 hektar. Itu dugaan tawar-menawarnya, lewat perjanjian perdamaian lah. Betul. Seperti kasus-kasus yang lain, contohnya cari Chandra begitu Bang Gufron. Iya, benar. Modus selalu sama ya? Sama, nggak jauh beda polanya. Tapi di rumah sakit masih kuat. Kuat apa Bang? Untuk tidak mau tanda tangan. Bertahan. Hingga akhirnya dengan keadaan terpaksa mau seperti apa Bang? Karena mungkin dari keluarganya. Udahlah Pak Haji, udah tak terima aja, lepas saya tanda tangan, rezeki mah gak kemana, harta bisa dibeli, bisa dicari. Yang berapa sih nilai tanah itu Bang? Ya kan dihargai 50.000 Bang. Wow. Jadi dulu sebelum kena PSN, sebelum mau dirampas oleh PIK 2, sudah ada PT sebelumnya yang menawarkan harganya itu 150.000. Tapi Pak Haji kok nggak mau jual. Belum ada niat jual, enggak, karena ini kan dari kakek buyutnya. Oke. Pengembang PIK 2 ini yang dugaan intimidasi melibatkan kepolisian, PT apa Bang? Ya, PT Kukuh. PT Kukuh. PT Kukuh Mandiri Lestari yang mematok harganya adalah 50.000, bahkan di beberapa lokasi yang lain itu harganya 30.000 per meter. Nggak ada tawar menawar. Itu yang tadi paguyuban warga di sana bertahan menolak, di mana Pak Haji Fuad dipandang sebagai benteng tadi ya. Betul. Ketika bentengnya roboh, yang lainnya takut terkena imbas Bang Gufron. Iya. Ngeri sekali Bang Gufron ya. Itulah faktanya yang terjadi, dan negara seolah-olah ikut campur dalam persoalan ini. Ikut campur seperti apa Bang Gufron? Kan melibatkan aparat pemerintahan, melibatkan APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Ketuanya Mas Kota terlibat dalam masalah ini. Keterlibatannya seperti apa? Ya dia yang pegang sertifikat itu awalnya. Dari mana dia dapat?
Betul kan? Iya. Oke, Bang Gufron sebagai kuasa hukum, upaya hukumnya untuk memperjuangkan haknya Pak Fuad ini seperti apa Bang Gufron sekarang langkahnya? Ya, yang jelas setelah Pak Haji Fuad Effendi Jarkasih memberikan kuasa kepada kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami ya melakukan langkah-langkah hukum. Tapi sebelumnya memang kami undang dulu Pak Haji Fuad ya di gedung PP Muhammadiyah untuk menyampaikan semacam testimoni di hadapan hadirin. Ya, dan menghadirkan korban-korban perampasan tanah yang lainnya. Kita hadirkan semua. Ada dokumentasinya itu Pak Gufron? Ada dokumennya. Boleh kami nanti tayangkan? Ada, nanti kita berikan. Oke, lanjut Mas, setelah itu? Ya, jadi setelah itulah kemudian kami sampaikan di acara Ikon sekalian buka puasa bersama lah. Ya, baik. bahwa kami nanti akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang pertama adalah melaporkan AKP Yan Hendra ke Divisi Propam Mabes Polri. Oke. Dan itu sudah kita lakukan, Bang. Sudah lakukan ya? Kemarin, hari Kamis yang kemarin. Ya, di mana kita tapping ini ya. Sudah resmi, ada kita tanda terima pengaduannya sudah kita dapat ya. Tapi kita tunggu nanti pemanggilan atau permintaan klarifikasi dari pihak Propam. Kemudian sebelumnya juga kami di hari yang sama, hari Kamis kami juga ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Baik. Karena memang setelah beliau memberikan kuasa kepada kita, tekanan kencang sekali, Bang. Intimidasi. Terutama yang dilakukan oleh oknum polisi itu. Oke. Supaya ini bisa dicabut atau apalah gitu ya, atau diancam-ancam lah keluarganya. Tapi kan detik ini kita podcast Bang Gufron, perjanjian perdamaian sudah dilakukan ya? Sudah tanda tangan ya atau seperti apa? Sudah itu. Jadi itu kan ketika dirawat di rumah. Masih keadaan pakai selang oksigen. Oke. Di ranjang. Oke. Di hadapan oknum polisi itu, akhirnya Pak Haji Fuad tanda tangan untuk melepas tanahnya itu untuk pengembang PIK 2 dalam keadaan sakit. Dan bisa saya bilang juga keadaan terpaksa. Terpaksa Karena sekali. Intimidasi itu kan, Bang. Sangat terpaksa karena memikirkan keluarga, memikirkan putri-putrinya, sehingga ya sudah. Tapi sampai hari ini gak ikhlas. Sertifikat sudah diserahkan, sudah di PIK 2, tapi tidak ada pembayaran. Tapi SP3? SP3-nya sudah. Oke. Itu Aku yang ke Bu Debi ya. Bu, gimana perasaan Ibu terkait kasus ini? Sedih sih ya, yang pasti ya. Sedih, terus ya jahat aja gitu. Kenapa oknum-oknum ini setega itu gitu. Sebenarnya ke semua korban ya, korban terutama papa saya yang lebih parahnya, sampai ya kalau saya ngelihat kemarin ya, sampai papa saya di rumah sakit. Di rumah sakit, di depan kamarnya itu ada polisi. Di teman kamar papanya Bu Debi, Pak Haji Fuad, ada polisi. Iya, nungguin di situ. Dan papa saya nggak boleh dirawat di rumah sakit apapun, yang pokoknya harus yang ditunjuk oleh pihak polisi. Harus dirawat di situ. Terus sampai papa saya operasi. Papa saya jadi pada saat proses intimidasi itu, papa saya 3 kali masuk rumah sakit. Yaitu sampai papa saya operasi. Terus papa saya akhirnya ditahan. Setelah jadi tersangka DPO lalu ditahan, dan papa saya masuk rumah sakit lagi. Berapa lama sempat ditahan, Bu? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Bulan puasa yang lalu, Bang. Tahun lalu. Tahun 2004. 2024. Iya, bulan puasa, bulan Ramadan yang lalu. Oke, setelah itu, Bu? Karena papa saya udah nggak kuat, ditambah kondisi fisiknya juga kan. Akhirnya papa saya ngedrop kan, masuk rumah sakit. Itu kondisi papa saya lagi di tahanan. Baik. Pada waktu itu. Baik. Akhirnya dibawa ke rumah sakit yang mereka tunjuk. Akhirnya ya papa saya ya udah mau nggak mau ya udah tanda tangan. Karena udah yang ngeliat ya keluarga juga udah nggak tega.
Terus papa saya juga kondisi fisiknya udah menurun. Ya udah jadinya akhirnya papa saya mau nggak mau dengan terpaksa tanda tangan persetujuan. Kalau boleh tahu Bu Debi, Pak Haji Puat sakit apa? Banyak ya. Tapi yang lebih parah kemarin itu ada pembesaran pembuluh darah aorta di daerah perut. Dan kalau misalkan pada saat itu papa saya tidak operasi, bisa fatal pada saat itu. Saat pihak dari kepolisian berada di rumah sakit, apa alasan dari pihak kepolisian kenapa harus ada rumah sakit? Ibu atau pihak keluarga pernah menanyakan nggak? Ya pokoknya mereka hanya ya harus memastikan papa saya nggak kemana-mana gitu. Harus ada di rumah sakit itu gitu. Mereka harus memastikan. Dan pendampingan ini selama di rumah sakit itu saat statusnya tersangka atau sebelum tersangka juga ada intimidasi ke rumah sakit? Seperti apa? Kalau sebelum tersangka pihak polisi itu sering ke rumah. Sering ke rumah? Sering datang ke rumah. Dengan tujuan? Betul? Ya itu, mungkin ingin mengintimidasi papa saya supaya papa saya mau menjual tanahnya. Bentuk intimidasi seperti apa? Bu Debi ada hadir juga saat polisi itu datang? Ada beberapa ya, tapi tidak selalu karena kan saya jujur saya tidak di rumah, tidak tinggal di rumah. Tapi bentuk intimidasi seperti apa tuh kalau boleh ceritakan? Ya itu, ya membujuk papa saya supaya ingin menjual itu. Papa saya. Sampai pada saat itu kan papa saya ada panggilan ya ke Polres ya. Baik. Cuman waktu itu papa saya karena kondisi fisiknya ya sudah menurun. Sampai karena mereka tidak percaya, sampai mereka pernah ke rumah membawa mobil ambulan ke rumah untuk mengecek papa saya benar sakit atau tidak pada saat itu. Oh iya? Sampai segitunya maksud saya gitu. Oh iya? Pernah waktu itu juga pernah ke kantor polisi papa saya sampai didorong kursi roda gitu. Karena udah itulah kan papa saya lagi berobat ya. Iya. Terus papa saya fisiknya menurun, terus diperiksa juga di kantor polisi. Sama ada dokter ya, di situ ada dokter polisi juga gitu. Saking nggak percayanya maksudnya gitu. Baik, terima kasih. Saya izin kembali ke Bang Gufron. Selain upaya hukum ke Propam yang sudah dilaksanakan ya, mengadukan AKP Yan Hendra tadi. Menurut Bang Gufron, selain pengembang, siapa lagi pihak terlibat? BPN Tangerang menurut Bang Gufron ada keterlibatan? Sangat terlibat ya. Dalam hal apa? Ya dalam hal merubah nama itu, alihan hak dari Suptia ke Suptia. Dari Supia ke Suptia. Ya itu. Yang kedua adalah dia BPN diduga terlibat dalam membocorkan data-data tanah milik Haji Fuad. Karena polisi itu sudah lengkap data-data kepemilikan tanah miliknya Haji Fuad, yang sampai di situ tertulis angkanya sampai 200 hektar. Jadi memang dalam waktu dekat kita juga nanti akan pertimbangkan mengenai laporan tindak pidana umum, Bang. Oke. Kalau ini kan etiknya ya. Oke. Termasuk selain Propam kan juga di hari yang sama kita ke Kompolnas juga. Ke Kompolnas juga. Komisi Polisian Nasional. Oke. Supaya bisa memantau terkait dengan proses pengaduan kita di Propam. Baik. Dan kita minta agar rekomendasinya agar yang AKP Yan Hendra ini bisa dipecat statusnya sebagai anggota kepolisian. Tapi kan itu etiknya, Bang. Baik. Tindak pidananya kita nanti dalam waktu dekat kita akan laporkan. Tapi kita sambil nunggu dulu hasil dari pemeriksaan di Propam. Gitu kira-kira. Jadi tentu dalam laporan nanti ke misalnya Barreskrim Polri, tentu kita akan sampaikan nama-nama lain yang diduga terlibat dalam upaya perampasan lahan ya milik Haji Fuad DPD Jarkasi, termasuk juga milik korban-korban yang lainnya. Iya. Jadi mungkin dalam waktu dekat semuanya akan bersuara menyampaikan persoalan ini ke aparat penegak hukum. Dan menurut pantauan atau yang Bang Gufron nama PP Muhammadiyah perhatikan atau pantau, banyak Bang ya
kasus serupa yang sedang terjadi di lapangan? Jadi yang kriminalisasi itu kan sebetulnya yang mereka yang melawan, Bang. Yang melawan tanahnya dijual dengan harga murah. Gitu ya. Jadi mereka-mereka yang melawan itulah dilakukan cara kriminalisasi yang paling efektif. Nah, beberapa di antaranya memang tidak sampai ke pengadilan. SP3 ketika yang punya lahan kemudian terpaksa tanda tangan. Apakah di dalam tahanan, apakah di lapas, apakah di rumah sakit. Ya, atas dasar itulah kemudian kasusnya dihentikan SP3. Tapi kalau dia masih lawan terus, nggak mau juga disodorin tanda tangan maka dibawalah ke pengadilan. Jadi beberapa kasus juga sampai pengadilan dan kita pernah menangani kasus itu. Jadi yang lain-lainnya kebanyakan nggak punya pilihan, ini udah lepas dengan harga 50.000 per meter. Sudah banyak terjadi itu, Bang. Ya, banyak pengaduan ke kita, tapi memang mereka sifatnya hanya meminta keadilan. Misalnya harganya pengen di harga normal. Apalagi sekarang kan sudah bukan PSN lagi, Bang. PIK 2 ini. Ya kan? Artinya di luar 77 PSN yang ditetapkan yang Presiden. Pak Prabowo, oke. Nah, PIK 2 kan sudah tidak bagian dari PSN, maka masyarakat sudah mulai tuh berani untuk minta agar harganya harus harga yang normal, harga wajar. Karena PIK 2 itu bukan bagian dari PSN dan itu murni swasta, maka hitungannya jual belinya harus sepakat harganya, tidak boleh sepihak ditetapkan oleh pengembang. Jadi banyak di lapangan mereka, data kita udah punya beberapa itu yang belum lunas pembayarannya, baru hanya sebatas tanda jadi atau DP. Sementara surat-surat tanahnya sudah dicerahkan ke PIK 2. Termasuk yang mulai miliknya Pak Haji Fuad, itu ada beberapa sertifikat sudah diserahkan ke PIK 2. Jadi totalnya itu seluas 92 hektar. Total yang sudah diserahkan sertifikat 92 hektar, dan itu baru sebatas terima DP 2 miliar di bulan Maret ya. 2 miliar. Dan dijanjikan 3 bulan akan dilunasin, sampai hari ini tidak ada. Senilai? Kita nggak tahu, Pak Haji juga nggak mau ngitung, karena memang dasarnya nggak mau jual. Tapi sampai sekarang pun nggak ada kejelasannya. Nggak ada, dijanjikan dulu katanya 3 bulan akan beres, akan lunas. Dan yang diterima masih DP senilai 2 miliar. Dan uangnya masih utuh, nggak dipakai. Dari total 92 hektar itu. 92 hektar kali 50.000 misalnya. Berapa itu, Bang? Bisa hitung. Tapi tetap dalam keadaan terpaksa dan dikriminalisasi. Ya, makanya kita nuntut agar sertifikat itu kita minta dikembalikan kembali. Bahwa perjanjian penyerahan tanah itu dianggap batal demi hukum. Karena melalui cara-cara rekayasa, intimidasi, gitu ya, maka nanti kita akan upayakan gugatan secara perdata juga. Pembatalan jual beli. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Gufron dan juga Bu Debbie. Kita tetap ya no viral no justice ya. Dan semoga podcast ini berguna bagi penegakan hukum, bagi perjuangan hak rakyat, khususnya orang tua dari Bu Debbie. Terakhir mungkin penutup ya, kalau andai kata podcast kita ini berdampak positif dan mungkin dilihat para pimpinan Pak Prabowo atau penegak hukum. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan
jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat. Bintang yang ada di pundakmu itu adalah, artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Izin apa yang mau Bu Debbie sampaikan? Saya sih berharap untuk Bapak Prabowo dan semuanya. Suaranya. Untuk Bapak Prabowo dan semuanya, saya berharap keadilan untuk papa saya. Ya, dan untuk seluruh korban semuanya. Dan terutama papa saya, semoga bisa dapat haknya kembali. Dan semoga para oknum-oknum yang sudah mengkriminalisasi papa saya dan korban-korban lain yang mungkin belum kita ketahui ya. Ya. Semoga mereka juga bisa diadili seadil-adilnya. Terakhir dari Bang Gufron sebagai sisi kuasa hukum Pak Haji Fuad, penegakan hukumnya harapannya ke pemerintah kita demi perhatiannya penegakan kasus khususnya Pak Fuad seperti apa Pak Gufron? Ya, di tengah rasa pesimis kami terhadap penegakan hukum, tapi kami masih menaruh harapan walaupun kecil bahwa kasus-kasus perampasan tanah ini ya bisa diselesaikan. Orang-orang yang terlibat dalam perampasan tanah ini untuk segera ditetapkan sebagai tersangka, entah siapa itu orangnya. Walaupun kami tahu dalam kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang PEK 2 ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kekuatan. Ya, dari mulai paling bawah sampai di lingkaran istana. Tapi insya Allah kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, maka semua penindasan perampasan tanah ini ya kan bisa diberantas ya, tentu dengan cara adalah Pak Presiden Prabowo mengambil alih semua permasalahan yang diderita oleh rakyat. Saatnya Presiden mengutamakan kepentingan rakyat, tidak lagi tidak mementingkan kepentingan oligarki. Demikian. Luar biasa, terima kasih. Memang ketika penguasa sama pengusaha bersatu, rakyat jadi korban nih Bang. Iya. Demi tujuan yang tidak mulia ya. Betul. Dan ini kan karena peninggalan Jokowi yang sudah rusak penegakan hukum kita ini. Ya harus saya katakan begitu apa adanya. Karena di zaman Jokowi ini semua hal bisa terjadi. Perampasan dengan cara-cara intimidatif itu terjadi, melibatkan oknum preman, melibatkan oknum polisian, melibatkan oknum aparat, semua terlibat. Jadi harapan kami sebenarnya hanya satu kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, untuk mendengar jeritan hati para rakyat yang tertindas. Dan kami LBH PPP Muhammadiyah siap menjadi garda terdepan dalam membela orang-orang yang tertindas tanpa dibayar sepeser pun. Itu ya. Jadi jangan sampai ada anggapan LBH Muhammadiyah menerima bayar dari kasus-kasus ini. Tidak. Kami semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatan tanpa dibayar sepeser pun ya Bang. Ya, insya Allah. Bu Debbie, Bang Gufron, terima kasih sekali lagi atas berbagi perjuangan haknya atas ayahanda ya dari Bu Debbie. Semoga dari podcast kita ini berdampak positif hingga akhirnya menjadi hak Pak Haji Fuad dan keluarga dapat kembali dan penegakan hukum dapat tegakkan seadil-adilnya. Terima kasih. Demikian podcast kita tentang perampasan kasus lagi-lagi terjadi di PEK 2 yang melibatkan salah satu warga yang bernama Pak Haji Fuad Effendi. Silakan kirim komentar dan pandangannya, dan tidak henti-hentinya kami memohon agar memviralkan. Karena di kondisi kita sekarang ini no viral no justice, di mana itu sebenarnya juga tidak elok.
Cuman ya kita berharap penegakan hukum dan juga keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.